Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Agama Islam, mohon maaf Fakultas Hukum maksud kami. Saya deg-degan nih. Yang terhormat Ibu Dr. Lydia dan semuanya rekan-rekan Dahlan Muda. Kita semangat nggih? Semangat teman-teman? Oke, semangat. Kita panggil bersama dulu untuk 3 narasumber kita pada pagi hari ini langsung saja karena sebelum kami mulai saya mohon kepada rekan-rekan dan para anggota IKAPI nanti untuk kita diskusi maksimal 11.30 nggih. Karena kita mengingat hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Jadi insya Allah diskusi kita tetap singkat, padat, dan bermanfaat. Begitu. Kita panggil pertama narasumber pertama yaitu Ibu Dr. Lydia Suryani Widiati, SHMH. Kepada beliau kami persilakan untuk maju ke depan. Monggo. Nggih. Narasumber yang kedua, yakni Bapak Ilham Yuli Isdianto, SHMH CLA dan CMB. Kepada beliau kami persilakan. Heboh sekali ya teman-teman ya. Narasumber yang ketiga yang tidak kalah kerennya banyak yaitu Bapak ya, Pak Yuli. Iya, banyak penggemar Bu. Yang ketiga yaitu Bapak Wawan Arif Rahmat selaku Ketua IKAPI DIY. Monggo. Sebelum kita mulai diskusinya, teman-teman saya bacakan secara singkat tentang CV 3 narasumber kita. Pertama yaitu Ibu Dr. Lydia Suryani Widiati, SHMH. Beliau kelahiran Pelaju Palembang 29 April 1970. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sejak September 2021. Tepuk tangan untuk beliau. Pendidikan formal beliau S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 95, kemudian langsung ke Magister Hukum Universitas Pajajaran, lulus pada tahun 2005, dan S3 beliau Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, lulus 2016. Banyak sekali pendidikan non formal yang beliau sudah lakukan. Sejak tahun 93 beliau sudah aktif untuk karya latihan hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Bahkan ini kalau saya baca teman-teman ada mungkin sekitar 5 atau 6 halaman untuk CV beliau saja. Jadi saya beberapa yang penting-penting akan saya sampaikan. Pada intinya adalah setiap tahun beliau pasti melakukan atau melaksanakan pendidikan non formal yang sangat luar biasa. Pada tahun 97, beliau melakukan pendidikan perbankan intensif di Lembaga Manajemen Keuangan dan Perbankan Indofin Yogyakarta dari tanggal 2 September 96 sampai 17 Januari 97. Karya tulis beliau ini juga sangat luar biasa teman-teman semuanya. Dari 97 sudah berkarya hingga saat ini sangat produktif sekali. Insya Allah kita bisa mengikuti karya-karya yang dan melanjutkan karya-karya yang beliau sudah lakukan. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Sampai di tahun 2020 beliau juga masih aktif dalam politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam buku Bunga Rampai Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi tahun 2020.
Saya tidak berdusta aja, ini banyak sekali dan mungkin saya menjelaskan ini mungkin bisa sampai Jumatan nanti ya. Jadi kita skip saja. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Ilham Yuli Isdianto, SHMH CLA CMB. Luar biasa ini kalian ini. Dosen favorit ini kelihatannya ya. Profesi beliau dari 2021 sampai sekarang menjadi asesor BNSP, kemudian 2017 sebagai mediator Mahkamah Agung, kemudian dari 2017 sampai sekarang juga menjadi auditor hukum Asahi BNSP CLSG, bahkan sekarang juga menjadi pusat kajian sejarah dan pembangunan hukum Fakultas Hukum UAD. S1, S2 beliau di UII, kemudian S3 beliau insya Allah sebentar lagi selesai di Universitas Diponegoro. Oh sama kan, banyak sekali. Wah sudah cukup, banyak sekali. Nanti kalau teman-teman mau baca boleh ini dibawa pulang. Oke, yang terakhir. Ini juga tidak kalah kerennya, Bapak Wawan Arif Rahmat. Beliau lahir Bantul 22 Maret 1977. Beliau lulusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro pada tahun 2001. Pekerjaan beliau sejak tahun 98 bekerja sebagai wartawan tabloid Kriminal Semarang. Oh, luar biasa ya. Kemudian beliau 99 mendirikan penerbit Jendela Yogyakarta, kemudian tahun 2001-2005 sebagai editor di penerbit Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. Aktivitas lainnya, beliau termasuk anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul periode 2016-2021 dan sekarang menjadi Ketua Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja, tanpa berpanjang lebar, kami berikan waktu kepada 3 narasumber terhormat untuk menyampaikan poin-poin penting urgensi perubahan undang-undang ini tentang sistem perbukuan nomor 3 tahun 2017. Kami berikan waktu 15 menit maksud kami, nanti biar lebih banyak diskusinya. Begitu nggih, teman-teman? Silakan bisa mulai dibaca undang-undangnya dan mulai nanti bisa kita simak bersama dan kita dengarkan dan analisis bersama. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Lydia Suryani Widiati, SHMH, kami berikan waktu, monggo. Slide. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini banyak adik-adik mahasiswa ya. Ini tadi tepuk tangan di bawah ancaman nggak sama Pak Yuli? Curiga saya. Kok banyak sekali yang tepuk tangan. Saya pengikutnya cuma sedikit. Tapi kalau mereka tepuk tangan insya Allah ikhlas ya. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, Bapak Ibu, Pak Moderator, terima kasih Pak Fahdul Rohman, Pak Juli, saya biasanya panggil Mas Juli ini. Masih muda soalnya ya, Pak Juli dan Pak Wawan. Terima kasih. Pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Nah, kehadiran saya dan tim penyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan ini, tadi saya sudah sampaikan dalam sambutan saya bahwa ini perdana. Jadi memang belum lama kami diminta untuk melakukan penyusunan NA dan RUU dan sebetulnya masih belum ada sama sekali NA dan RUU-nya ini dan memang biasanya tahapan-tahapan yang dilakukan di pusat perancangan undang-undang itu biasanya kalau ada pengajuan permintaan itu kita biasa mengundang pakar dulu, kita saling berdiskusi kira-kira apa sih sebetulnya urgensinya ini harus diubah. Karena kalau tidak perlu diubah ya lebih baik undang-undang yang lainnya.
Dan ini merupakan tahapan yang tidak biasanya. Kita biasanya FGD dulu mengundang pakar dan ini juga sepertinya pakar yang diundang Pak Juli, namun kita biasanya tidak langsung ke daerah kita biasanya ini. Baik, terkait dengan urgensi ini memang RUU ini sudah masuk di prolegnas, belum di prioritas 2023 tapi masuk di long list. Kalau misalnya adik-adik buka di webnya itu ada di nomor urut 153 kalau nggak salah ya Mbak Nova ya. Kemarin ada permintaan. Dan next selanjutnya, jadi ini slide-nya siapa yang ini? Ya, nah ini sebelum ke masalah urgensinya tentunya tadi saya sebutkan dari latar belakang adanya long list itu tadi. Silahkan next selanjutnya, ini ada di long list. Jadi memang sejak diundangkan ini memang di Undang-Undang 2017 ini masih ada beberapa persoalan terkait dengan budaya literasi yang belum kuat, bahkan kalau saya lihat semakin melemah ya dengan adanya jet media sosial. Jadi mungkin sekarang masyarakat lebih senang TikTokan ya daripada baca buku. Padahal tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor bahwa buku itu jendelanya dunia. Untuk tahu isi dunia itu sebetulnya ya salah satunya lewat buku ya Pak Wawan yang bagian penerbit. Dan terkait juga ininya selain karena literasi yang belum kuat ini tentunya persoalan lainnya terkait dengan kurang tersedianya buku yang bermutu. Ini juga menjadi persoalan hingga sampai saat ini. Juga standar kompetensi dan akreditasi untuk seluruh pelaku perbukuan, baik penerbitnya, penulisnya, editornya, ini juga masih menjadi persoalan dalam sistem perbukuan kita. Juga ini ternyata ketika kita coba ya Pak ya, cari-cari persoalan ternyata harga eceran tertinggi buku ini juga menjadi salah satu persoalan yang mungkin ke depan bisa diatasi melalui perubahan Undang-Undang 3 tahun 2017 ini. Kemudian juga pelanggaran hak cipta, tadi disebutkan oleh Pak Rektor tadi kan, dengan adanya PDF itu bagaimana gitu ya, nasib misalnya nasib penerbit, nasib penulisnya, ya kan itu sebetulnya pelanggaran hak cipta juga. Kemudian juga pembuatan smart book ini juga merupakan permasalahan, termasuk juga perpustakaan ini belum tersedia di tiap sekolah. Ini bagaimana upaya pemerintah meningkatkan literasi kalau sarana prasarana juga tidak mendukung, apalagi kalau misalnya di pelosok-pelosok daerah tidak semua orang bisa mengakses internet, atau bahkan tidak hanya itu, bahkan tidak semua mungkin kalau kita bernasib baik ya bisa punya HP, bisa terakses internet. Kalau yang di pelosok buku pun perpustakaan pun tidak tersedia. Ini juga menjadi bagian dari persoalan yang harus bisa terpecahkan mudah-mudahan melalui Undang-Undang Sistem Perbukuan ini. Next. Nah, terkait dengan latar belakang ini juga terkait dengan ketersediaan bahan baku kertas dan sebagainya, ketersediaan sumber daya pada lembaga perbukuan, kemudian hubungan komunikasi, koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku perbukuan dan masyarakat pengguna ini juga yang perlu mungkin bisa dipecahkan melalui perubahan undang-undang ini. Juga belum ditetapkannya seluruh peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan. Ini ingat saya baru ada 1 PP-nya ya, Mas Juli, padahal diamanatkan seingat saya ada 7 atau 6 ya peraturan pelaksanaan, dan hingga saat ini masuk long list baru hanya 1 PP-nya. Next. Nah ini tadi saya sebutkan perubahan Undang-Undang Nomor 3 ini sudah masuk di long list prolegnas. Kemudian juga tadi juga disebutkan Badan Keahlian sudah mendapatkan penugasan untuk melakukan penyusunan NA dan RUU. Mudah-mudahan melalui FGD ini saya dan tim terutama bisa mendapatkan masukan yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya dari Pak Juli dan Pak Wawan untuk perubahan ke depan. Next. Nah ini tentunya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga undang-undang
harus dapat memenuhi beberapa dasar filosofis, dasar sosiologisnya seperti apa, dasar yuridisnya seperti apa, baru kita bisa melakukan tahapan selanjutnya. Jadi harus didasari beberapa urgensi ini, antara lain urgensi filosofis bahwa sebetulnya dalam sistem perbukuan ini ada amanat yang harus bisa diwujudkan, yaitu terutama bagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui sistem perbukuan nanti ke depannya. Next, masih di urgensi filosofis bahwa dengan Undang-Undang Perbukuan ke depan diharapkan bisa terselenggara suatu sistem pendidikan yang merupakan tanggung jawab tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan, salah satunya ini melalui sistem perbukuan. Dan oleh karena itu buku ini sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kita masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan nanti Pak Yuli, Pak Wawan bisa memberikan masukan terkait dengan masalah-masalah filosofis, yuridis dan sosiologisnya. Next. Kemudian juga ini persoalan-persoalan sosiologis ini juga menjadi latar belakang perlunya undang-undang ini dilakukan perubahan, di mana tadi saya sebutkan literasi ini masih belum cukup baik untuk ternyata malah justru semakin menurun minat baca, kemudian juga tidak didukung oleh sarana prasarana, juga buku yang belum bermutu, masih murah dan belum meratanya jaminan tersedianya buku, ini juga menjadi persoalan yang kemudian ke depan perlu adanya tata kelola perbukuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh dan terpadu. Next. Nah, ini terkait dengan urgensi sosiologis. Ini memang beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Ini tadi saya sebutkan tersediaan buku, kompetensi pelaku perbukuan yang tidak dibekali dengan pelatihan memadai di bidang perbukuan. Seingat saya di undang-undang itu ada perlu ya Pak Wawan ya, untuk pelatihan-pelatihan ini bagi pelaku-pelaku perbukuan. Sampai saat ini ya pembinaan juga, ini juga sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Kemudian juga minimnya produksi buku, ini ternyata mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh IFLA. Ini jumlah koleksi buku perpustakaan ini belum tercukupi apabila rasio jumlah harusnya rasio jumlah koleksi buku ini harusnya 2 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia, dan ini juga masih jauh dari standar itu. Kemudian juga keterjangkauan harga buku yang dipengaruhi oleh harga bahan baku, kertas dan pajak, ini juga menjadi persoalan. Mungkin nanti dari Pak Wawan bisa memberikan masukan terkait dengan ini. Kemudian next. Nah, ini juga masalah literasi, ini sebetulnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan di dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 ini juga sebetulnya sudah mengatur terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan budaya literasi, namun saat ini belum maksimal untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kemudian juga masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan budaya literasi. Jadi ternyata berdasarkan hasil program for International Student Assessment ini di tahun 2018 aja tingkat literasi siswa Indonesia ini masih rendah. Ini bahkan di bawah rata-rata negara yang tergabung dalam organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Dan kemudian juga hasil asesmen nasional di 2021 ini menunjukkan rendahnya skor kemampuan membaca anak-anak Indonesia dengan spesifikasi 1 dari 2 peserta didik di Indonesia ini belum mencapai kompetensi minimum literasi. Next. Nah, ini juga masih soal persoalan-persoalan terkait dengan masalah sosial. Ini Undang-Undang Sistem Perbukuan meskipun sudah mengatur mengenai buku digital dengan nomenklatur buku elektronik, ini juga masih
adanya beberapa persoalan terkait dengan konten yang mudah dialih mediakan, diubah dan diganti sehingga praktek ilegal ini memang banyak terjadi. Kemudian juga masalah persoalan pasar buku digital, kemudian juga adanya sejumlah pihak yang berlatar belakang bukan penerbit dan profesi penulis, ini juga bisa begitu mudahnya menulis dan menerbitkan buku secara mandiri. Kemudian juga hal-hal lain terkait dengan masalah yuridis. Next. Persoalan-persoalan yuridis tentunya, next slide. Persoalan-persoalan yuridis misalnya terkait dengan bahwa Undang-Undang Sistem Perbukuan ini tentunya, ini masih sosiologis ya, ini terkait dengan angka standar buku internasional, ini ternyata juga di pasal 30 huruf D ini diatur salah satu kewajiban penerbit untuk mencantumkan angka standar buku internasional. Ini masih belum ini ya Pak Wawan ya? Masih jadi masalah nasional. Ya, karena pada implementasinya ini masih sulit dilaksanakan karena terjadinya keterlambatan pemberian ISBN dan pemblokiran terhadap penerbit-penerbit untuk mengakses ISBN baru, ini karena disebabkan oleh banyaknya kasus pembatalan pemakaian ISBN oleh penerbitan. Next, saya kira ini sudah persoalan yuridis di mana beberapa norma yang di dalam undang-undang ini masih perlu disesuaikan dengan aspek substansi hukum, sinkronisasi dengan undang-undang terkait dan adanya kebutuhan masyarakat sehingga secara yuridis ada alasan untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Perbukuan. Next. Nah ini jadi saya mengutip Ignaz Galdin bahwa memang permasalahan perbukuan ini tidak hanya dipandang sebagai bagian masalah ekonomi bahkan mungkin politik, tapi juga dari sudut pandang budaya di mana 3 fungsi budaya dari buku ini terkait dengan masalah perilaku budaya, proses produksi budaya dan produk budaya, di mana ini merupakan 2 sisi mata uang terkait dengan persoalan perbukuan. Di satu sisi masalah budaya buku, di sisi lainnya adalah budaya tulisnya itu sendiri, sehingga keduanya membentuk budaya keliterasian yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian next, ini saya di sini hanya mencoba ini ya, mencoba kita untuk berpikir bersama bagaimana ke depannya untuk sistem perbukuan ini. Jadi memang substansi perubahan yang perlu kita pikirkan bersama untuk Undang-Undang 3 tahun 2017 ini terkait dengan masalah pengembangan literasinya. Nanti mohon masukan nanti Pak Juli dan Pak Wawan. Kemudian juga wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini dan bagaimana ke depannya. Juga masalah ekosistem yang sehat antara masyarakat, penulis, editor, penerjemah, penyadur, desainer, ilustrator, penerbit, pencetak, ini masuknya toko buku ya, toko buku dan sebagainya yang berperan dalam sistem perbukuan. Ini yang perlu kita atur lagi. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya kesempatan ini ingin menggali sebanyak mungkin masukan baik dari Pak Juli, Pak Wawan dan juga adik-adik mahasiswa yang mungkin selama ini mengalami permasalahan terkait dengan bagaimana sarana prasarana, mutu buku dan sebagainya, sehingga ini juga berpengaruh terkait dengan masalah literasi yang belum sesuai dengan harapan ketika dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 ini. Saya kira demikian Pak Fahdur Rahman. Kurang lebihnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Nanti mungkin akan dikupas tuntas oleh Pak Yuli dan Pak Wawan. Beberapa persoalan-persoalan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Lydia. Nanti mungkin Pak Wawan akan menyampaikan lebih detail tentang di luar negeri ya, seperti di Finlandia yang sudah berkembang audiobooks gitu, di Inggris Netflix itu sama dengan buku digital lakunya gitu ya. Itu saya yakin nanti akan diperjelas oleh Pak Wawan. Kita kepada narasumber yang kedua terlebih dahulu dari Pak Ilham Yuli Isdianto SHMH CLA CMB. Pada beliau monggo 15 menit. Tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Lydia beserta jajarannya dari Badan Keahlian DPR RI, juga Bapak Ibu dosen, ya, juga dengan Bapak Ibu dosen dari lingkungan baik Fakultas Hukum maupun Universitas, juga teman-teman mahasiswa semuanya, sehat semuanya? Kantongnya sehat semuanya? Ya, jadi kalau kantongnya sehat bisa segera beli buku. Oke, tadi yang disampaikan oleh Ibu Lydia, yang pertama tadi waktu pembukaan untuk calon-calon jadi anggota DPR dan lain sebagainya, insya Allah Ibu ke tempat yang tepat. Ya, jadi memang Universitas Ahmad Dahlan ini salah satunya kita tuh mendidik satria-satria, Bu. Satria politik. Satria politik karena Universitas Ahmad Dahlan ini adalah miniatur Indonesia. Di sini ada partai politik, ada gubernur fakultas, ada presiden mahasiswa, bahkan ada MK-nya, Bu, sampai KPU-nya, semuanya lengkap. Nah, jadi nanti kemudian itu adalah bagian didikan untuk menjadi satria politik, tapi plus-plus, Bu. Plus pandito. Pandito itu artinya orang yang beragama, Bu. Nah, kata Ahmad Dahlannya itu adalah membangun nilai-nilai berbasis keislaman. Tepuk tangan semuanya. Izin Ibu di sini saya kemudian menyampaikan berkaitan dengan urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, yaitu mewujudkan Indonesia berliterasi. Mohon slide-nya. Yang pertama adalah saya di sini ingin menggugat bahwa main idea yang ada di Indonesia selama ini bahwa Indonesia itu lebih condong ke budaya oral atau budaya lisan. Saya ingin menggugat hal itu. Terutama dulu kita pernah sering mendengar adanya program berantas buta huruf. Itu juga perlu untuk direvisi. Indonesia itu bukan buta huruf, tapi buta huruf Latin. Nah, karena apa? Di setiap daerah dari zaman kerajaan dulu kala, kita sudah banyak mengenal aksara-aksara. Sehingga budaya membaca, budaya tulis kita itu sudah cukup maju. Bahkan dulu di era Sriwijaya, menurut catatan Dali Ising, Indonesia itu menjadi pusat pembelajaran bahasa Sangsekerta. Pusatnya. Ya, jadi dulu Sunggokong itu dan Biksu Tong Sancong itu, kalau dia mau ke barat itu dia mampirnya ke Nusantara dulu, ke Sriwijaya. Untuk kemudian belajar dulu mereka bahasa Sangsekerta, bukan bahasa Chinese, bahasa Sangsekerta. Sebelum mereka ke barat, ke India kan mereka belajar dulu bahasa Sangsekerta. Jadi sudah ada itu. Jadi budaya menulis ataupun budaya membaca di Indonesia itu sebenarnya dari zaman dahulu kala itu sudah cukup relevan. Hampir setiap daerah itu punya aksara. Tetapi banyak tidak terakomodir, Ibu. Next. Dan untuk contohnya, ini kita bisa melihat, jadi di era Majapahit, Bu, itu ada undang-undang. Ini jarang ada yang tahu. Era Majapahit itu udah ada undang-undang, bentuknya pun tertulis, dan menariknya di dalam pasal 117 Undang-Undang Majapahit atau Kutara Manawa Dharma Sastra, itu sudah menyebutkan barang siapa yang mau berhutang, itu wajib adanya surat utang piutang. Namanya pawitan. Wajib. Jadi lebih maju daripada sekarang kita teman mau minjem duit, kita baca tata, nggak percaya teman sendiri gitu kan. Lebih maju dulu itu. Wajib ada namanya pawitan atau surat utang piutang. Itu adalah dasar dari budaya tulis kita. Kita sudah cukup banyak sebenarnya budaya tulis kita, lontar-lontar dan lain sebagainya. Bahkan salah satu budaya sastra terpanjang di dunia, itu kan Lagaligo, ya, dari daerah Bugis Makassar. Jadi kita tuh sungguh luar biasa untuk budaya tulisnya. Next. Ini juga, ini tadi sudah saya sampaikan, pendidikan bahasa dan sastra ya, Sangsekerta, next. Ya, kemudian kita melihat data realitasnya, tadi sudah disampaikan, apa-apa itu kita terendah. Tapi mohon maaf, kalau budaya baca dan tulis kita tertinggi, Bu. Tapi baca media sosial.
dan nulis di komen media sosial. Tak ada yang berani negara dengan Indonesia, Bu. Menulisnya tuh kita tinggi, cuman perlu digeser menjadi literasi. Perlu digeser dan alhamdulillah, Bu, jika di Universitas Ahmad Dahlan ini setiap kita masuk ke perpustakaannya alhamdulillah cukup ramai. Alhamdulillah. Jadi ternyata vibes ini yang kemudian perlu memang dimunculkan, menggeser dari budaya baca dan kemudian tulis itu menjadi membaca literasi dan menulis literasi. Dari bergeseran dari media sosial. Nah, apalagi di Indonesia itu kita ada 4.004 perguruan tinggi yang sebenarnya itu sudah ready untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Kemudian problem industri buku. Tadi disampaikan pembajakan buku, kemudian rendahnya minat membaca, infrastruktur distribusi yang terbatas, terutama, Bu, kami yang dari daerah. Saya itu waktu masuk Jogja pertama itu kaget. Ternyata buku itu ada banyak. Kita kemudian di daerah itu nyari toko buku, yang dapat cuma buku tulis. Jadi tulisannya toko buku itu maksudnya cuma adanya banyaknya buku tulis gitu kan. Dan saat kemudian kita ingin membeli buku-buku yang berkualitas, kita harus ke kota yang itu luar biasa jauhnya. Distribusinya terbatas, kemudian memang ada problem biaya distribusi. Kemarin ngobrol dengan Mas Wawan, biaya distribusi itu sampai 40% kadangkala. Itu sungguh ini ya. Dan itu membuat harga buku kemudian mahal dan royaltinya rendah. Saya penulis, Bu. Dan kemudian royaltinya juga seringkali masih rendah. Kemudian juga kesulitan gudang penyimpanan, terutama kemudian terhadap buku-buku yang kemudian kurang banyak laku di pasaran gitu kan. Kemudian kurangnya pelindungan hak cipta, kurangnya dukungan pemerintah, terutama pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Saya belum menemukan adanya perda perbukuan, belum menemukan sependek pengetahuan saya. Kemudian kurangnya sinergi antara penerbit dengan distributor, terutama difasilitasi oleh pemerintah, dan bagaimana kemudian perubahan sosial teknologi, dan terutama juga di dunia pendidikan hari ini kemudian lebih didominasi oleh review-review dari jurnal daripada kemudian dari buku, dan bahkan kalau kita ingin membeli jurnal internasional bereputasi, harganya lebih mahal daripada harga buku. Iya kan? Harganya lebih mahal, kok bisa gitu kan. Next. Kemudian ini problem di masyarakat, satu kebutuhan terhadap akses buku yang berkualitas, kemudian kebutuhan fasilitas perpustakaan yang nyaman. Jadi perpustakaan itu nyaman ini berarti menyesuaikan dengan Gen Z. Bukan nyaman itu menyesuaikan dengan orang yang expert membaca, tapi lebih menyesuaikan dengan Gen Z. Mungkin kemudian munculnya fenomena coffee shop, di setiap perpustakaan itu ada coffee shopnya gitu kan. Atau setiap coffee shop itu kemudian ada perpustakaannya, wah itu akan lebih menarik. Kemudian jarang ada festival atau pameran buku. Alhamdulillah UAD beberapa kali Mas Wawan ya, ada di bawah itu kita kemudian pameran buku, tapi di luar sana, saya lupa di Yogyakarta ini kapan terakhir ada festival buku. Dulu itu kalau ada festival buku itu pasti kita selalu nunggu-nunggu mencari hunting buku-buku, sekarang jarang banget ya. Kemudian kurangnya ekosistem literasi, kolaborasi penulis dan penerbit, kemudian kebutuhan pendampingan dalam proses penulisan, ini juga penting karena menurut Aditya Dika itu kita itu sudah krisis penulis, Bu. Krisis penulis sudah jadi jarang kemudian menerbitkan gitu kan untuk menulis buku. Kemudian budaya baca dan riset. Nah ini penting terutama dalam pola pendidikan kita itu riset kita itu lemah, Bu. Lemah banget. Nah, pola riset kita bahkan beberapa saya membaca literasi riset di era kolonial itu lebih baik daripada riset di era Republik Indonesia gitu. Itu juga harus menjadi otokritik untuk kita menginsafi untuk kemudian kita merefleksi. Next. Next, belum ya. Nah ini kemudian langsung pada proses analisanya yang pertama, next. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan pasal 1, kemudian di sini bagaimana kemudian istilah sistem perbukuan itu cakupannya bisa lebih luas. Karena kalau saya membaca dalam naskah akademis awal itu sempat ada perubahan pada awal
awal ini, awal pembahasan mulai dari RUU Perbukuan Nasional menjadi RUU Sistem Perbukuan Nasional. Nah, ada perubahan nomenklatur kalau saya kemudian membaca, apakah kemudian sistem perbukuan ini juga di dalamnya sudah mengakomodir aspek ekosistem perbukuan dan juga perlindungan terhadap ekosistem tersebut. Jadi mendorong mewujudkan ekosistem dan termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap ekosistem tersebut. Karena kemudian jika kita melihat memang di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan berkaitan dengan ekosistem perbukuan itu masih sangat kurang. Dia sifatnya hanya nge-mention aja, tidak ada kemudian sifatnya mengatur secara spesifik. Next. Kemudian kita kemudian melihat pada tujuan ini menurut saya juga perlu untuk ditambah, yang kemudian nanti salah satunya mengacu dalam naskah akademik itu ada 6 komponen utama. Pertama penulis, penerbit atau percetak atau publikasi, perdagangan, kepentingan negara, masyarakat pembaca. Kalau kita mengacu pada komponen itu belum banyak yang kemudian secara eksplisit terwakili dalam tujuan. Walaupun kemudian di dalam naskah akademik juga di breakdown itu lebih banyak lagi ternyata komponen-komponennya. Lebih banyak lagi, dan di sini ada 4 poin yang kemudian bisa menjadi masukan. Yang pertama adalah tujuan dari Undang-Undang Sistem Perbukuan dimaksudkan juga untuk menciptakan ekosistem perbukuan. Di mana ekosistem perbukuan ini nanti relasi antara industri buku dengan pembaca, dengan stakeholder maupun dengan masyarakat. Itu kemudian didorong. Apalagi kalau kita bicara tentang ekosistem undang-undang sistem perbukuan ini juga sangat memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem ekonomi kreatif sebenarnya. Apalagi penerbit itu kan masuk dari bagian 17 sektor ekonomi kreatif. Itu penerbit itu masuk sebenarnya di situ. Kemudian upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban melalui literasi. Jarang kemudian memikirkan bahwa dengan membaca buku tuh Anda bisa loh beli Lamborghini gitu kan. Anda bisa loh membeli rumah dan lain sebagainya. Itu dengan membaca buku. Artinya proses pemberdayaan di dalam masyarakat itu adalah proses untuk berliterasi. Yang kemudian dimunculkan untuk kemudian ada transfer of knowledge-nya, baru kemudian nanti ada transfer of skill-nya. Untuk kemudian mendukung, mewujudkan berbagai macam kesejahteraan. Terutama kalau kita melihat Indonesia, terutama di daerah-daerah, krisis utamanya itu bukan krisis sumber daya alam atau landscape-nya, cukup bagus, banyak landscape, tapi yang utama adalah krisis sumber daya manusia atau lifescape. Nah, bentang hidupnya yang kemudian banyak yang tidak muncul. Nah, jadi harusnya melalui perbukuan itu kemudian bisa menjadi mendorong untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk mendorong peradaban. Kemudian perlindungan terhadap pelaku perbukuan, ini juga belum banyak muncul. Kemudian mendorong budaya literasi secara merata di daerah, terutama mungkin akan menarik nanti juga di dalamnya ada lagi program wajib baca jam berapa, tidak hanya wajib belajar tapi juga ada wajib baca mungkin di sekolah-sekolah, karena kalau kita lihat dalam pendidikan itu biasanya perbukuan itu kan gandengannya dengan kurikulum ya, tetapi kemudian jarang ada namanya kelas membaca gitu kan. Nah, harusnya kan ada pembudayaan itu melalui proses pelatihan membaca. Kemudian memfasilitasi pelaku perbukuan nasional. Nah, ini adalah tambahan yang kemudian bisa dimasukkan dalam tujuan Undang-Undang Sistem Perbukuan. Next. Kemudian masyarakat berhak itu perlu untuk ditambahkan juga berkaitan dengan kemudahan dalam memperoleh dan memanfaatkan buku bermutu tanpa diskriminasi. Apakah kemudian jika sekolahnya bagus dengan sekolahnya yang kurang bagus, kemudian nanti sekolah bagus dapat yang lebih bagus, sekolah yang kurang bagus dapat kurang bagus. Saya dulu ingat saat era saya sekolah, buku yang bagus itu dimasukkan dalam lemari dan dikunci. Dan dikunci. Saya ingat banget, padahal dulu sekolah saya sebenarnya waktu SMA itu juga bukan sekolah yang buruk, Bu. Tetapi saya pinjam dong buku itu, enggak boleh. Itu buku baru, lalu gimana? Gitu loh. Nah, ternyata masih ada yang seperti itu. Kemudian mendapatkan buku yang terjangkau. Terjangkau itu baik terjangkau secara fisik
di daerah-daerah maupun terjangkau secara uang pelajar maupun uang anak kos mahasiswa gitu kan. Jadi terjangkau itu buku itu. Mungkin salah satunya nanti fungsi utama pemerintah banyak membantu pada aspek distribusinya dan subsidi. Next. Penulis berhak ya, ini juga perlu karena Indonesia masih krisis penulis, bahkan profesi penulis itu masih agak ngawang-ngawang ya, profesi penulis. Perlu ada perlindungan bagi penulis, terutama penulis harusnya pajaknya khusus dong. Nah, dipermudah dong pajaknya. Atau kemudian mendapatkan perhitungan khusus, atau kemudian bisa dong penulis itu mendapatkan subsidi atau bantuan atau apapun itu. Karena kita kan sistemnya kan saat ini krisis, kita akan mencoba untuk mendorong mengatasi krisis ini dengan cara negara itu hadir di situ. Next. Kemudian pengembangan buku elektronik, nah ini tadi yang sudah dibahas. Di sini ada pengembangan buku elektronik berkewajiban memiliki izin usaha. Lah, kalau kemudian nanti dengan era platform digital hari ini, perorangan itu bisa Bu dengan memuasa untuk kemudian mempublikasikan, mungkin ya bahasanya mempublikasikan buku-buku elektronik miliknya tanpa adanya ISBN dan lain sebagainya. Nah, ini nanti perlu ada kajian secara khusus bagaimana mengatasi, karena kalau kita melihat di sini perlu ada izin usaha. Nah, ternyata hari ini tidak perlu ada izin usaha. Kita melihat bisa cek di dalam playbook milik Android itu banyak sekali buku-buku gratis yang kemudian bisa diakses. Yang kemudian itu saya sanksi itu ada izin-izin usahanya. Next. Ini juga penerbit, terutama karena penerbit itu menjadi salah satu garda terdepan dalam kemudian mencetak buku, maka kemudian perlu untuk ditambahkan hak. Salah satunya mendapatkan hak atas penerbitan dan kemudahan akses ISBN, kemudian hak untuk mengembangkan berbagai bentuk jenis perbukuan, baik fisik maupun digital, kemudian kemudahan distribusi seluruh Indonesia, ini yang paling penting Bu, distribusi seluruh Indonesia, kemudian mendapatkan pengalian karya hak cipta. Nah ini belum ada, padahal kalau kita melihat hak dari penulis itu ada, dia bisa mengalihkan hak cipta, maka kemudian dari penerbit itu dia mendapatkan hak untuk pengalihan karya hak cipta, dan kemudian mendapatkan pendampingan dan dukungan untuk berusaha bagaimana mengkurasi produknya, bagaimana mengkurasi manajemennya, pemasarannya, segala macam. Itu perlu ada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun provinsi maupun kabupaten. Next. Kemudian pemerintah daerah ini juga belum muncul Ibu di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan, bagaimana pemerintah daerah itu mengakomodir, terutama tidak ada satupun ketentuan yang kemudian mewajibkan atau pertanggungjawaban dalam bentuk perda. Memang ada istilah kebijakan pemerintah provinsi, tetapi kebijakan pemerintah provinsi itu tidak kemudian linear dengan kebijakan di pemerintah daerah. Jadi kewenangan untuk membuat kebijakan terkait perbukuan itu ternyata ada di provinsi, bukan di kabupaten. Kabupaten kalau dalam undang-undang itu tidak muncul. Jadi perlu ada hal itu. Terus kemudian salah satunya adalah subsidi yang baik diberikan oleh pemerintah pusat daerah itu berkaitan pada aspek perpajakan, retribusinya jika ada, terutama nanti berkaitan dengan pertokoan dan lain sebagainya. Nah ini penting Bu, hak terjemahan buku asing ini kemudian nanti perlu untuk didukung. Kemarin saya diskusi dengan Pak Sobirin, katanya beberapa negara itu difasilitasi, kemudian maupun bantuan usaha. Nah, sehingga apa? Nanti juga perlu ada kewenangan berkaitan fasilitas festival buku yang rutin. Jadi rutin itu kemudian nanti kalau diatur di dalam undang-undang, pemerintah daerah wajib untuk membuat festival buku rutin, itu menjadi pemantik, paling tidak itu pembiasaan berkaitan dengan budaya literasi. Bukan kemudian festivalnya lomba tiktokan atau kemudian lomba lato-lato gitu kan, ya, atau apa gitu kan. Nah itu, jadi lebih pada spesifik pada budaya literasi. Next. Kemudian penerbit berbadan hukum, ya kalau sekarang juga menurut saya perlu untuk ditambahkan Bu, pasca Undang-Undang Desa itu ada juga badan hukum milik pemerintah desa, namanya BUMDes, itu pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu dia sudah menjadi badan hukum. Next. Kemudian pendistribusian juga melibatkan pemerintah desa.
Nah, karena apa? Kenapa kemudian saya dimasukkan di sini? Karena dalam NA itu muncul. Bagaimana kemudian urgensi itu tidak hanya terletak pada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, tapi juga sampai pada pemerintah desa, terutama nanti perpustakaan-perpustakaan di tingkat desa. Next. Nah, ini adalah beberapa yang belum terakomodir. Next. Yang pertama adalah ekosistem perbukuan. Ini harus menjadi satu mainframe utama di dalam nanti perubahan itu. Yang pertama adalah bagaimana memetakan masing-masing peran dan kemudian fungsi dari pemerintah, industri, sampai kemudian dunia pendidikan dan masyarakat, itu bagian dari pola ekosistem perbukuannya. Next, dan kemudian nanti ekosistem perbukuan ini harus relate dengan ekosistem pendidikan, ekosistem digital, dan ekosistem perbukuan. Kebiasaan regulasi yang sifatnya sektoral itu kemudian dia tidak tersinkronis, sinergi ke semua regulasi yang lain, itu seringkali membuat adanya miskomunikasi. Seperti saya katakan, kenapa ekosistem muncul, ekosistem kreatif muncul, karena di situ juga ada penerbitan. Nah, next. Kemudian juga, ini Bu, ini gagasan kemudian nanti bisa dimunculkan, potensi jaminan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah, ini belum ada bahwa di dalam buku itu sebenarnya tidak hanya Acipta, tapi dalamnya ada hak paten berkaitan dengan teknologi. Tetapi ada yang perlu untuk disosialisasikan bahwa hak paten ini perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum buku itu diterbitkan. Sehingga nanti di dalam buku itu sudah ada di dalamnya itu nomor paten. Nah, dan jika kemudian sudah ada pendaftaran sertifikat KI, maka ke depannya penulis ataupun kemudian penerbit yang mendapatkan yang mempunyai hak itu bisa kemudian menjaminkan kekayaan intelektual itu, Bu, sebagai bagian dari pembiayaan. Nah ini sebenarnya gagasan yang saya kemudian terinspirasi dari ekonomi kreatif. Nah, ini. Next. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti kemudian kita bisa sambung dengan pola diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat teman-teman? Oke, kalau saya teriak UAD teman-teman salam literasi begini ya. Oke, UAD. Gini bro, kiri. L kan? Oke ya. UAD. Malah gini tuh. Oke. Itu salah Bu tadi. Yang bener gini ya teman-teman ya nanti. Ulang ya. Oke, ulang. UAD. Salam literasi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Masih narasumber yang ketiga, terakhir sebelum kita mulai diskusinya, FGD, yaitu Bapak Wawan Arif Rahmat selaku Ketua IKAPI DIY, kami berikan waktu 15 menit. Monggo Pak Wawan. Ya, terima kasih Mas Fadlur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lydia, Bu Mas Ilham, Mas Fadlur Rahman, teman-teman penerbit dan rekan-rekan mahasiswa. Tadi itu sebenarnya saya diperingatin Mas Ilham kalau di sini itu dingin banget itu ya. Mungkin suruh membawa jaket atau apa. Saya bilang enggak apa-apalah. Ternyata saya kedinginan. Serius ini, sangat dingin ternyata di sini. Ya. Terima kasih. Jadi kalau materi sebenarnya kebetulan kami dititipi biar satu suara gitu ya Bu, karena memang asosiasi kami IKAPI ini kan memang ada yang di pusat kemudian di daerah-daerah gitu ya. Dan sebenarnya di pusat mungkin sudah menurut ketua umum kami sudah mungkin ada paling tidak 2 kali diskusi seperti ini. Jadi biar mungkin satu suara. Slide-nya memang saya tidak buat khusus gitu ya, tapi ini bisa dimanfaatkan dan mungkin saja saya mau ngobrolin hal-hal di luar ini juga gitu ya. Mungkin ada fragmen-fragmen dulu lah.
Jadi begini, penerbit di Indonesia itu, ini tapi mungkin beberapa waktu kemarin ya, sebelum mungkin hari ini dikenal, kalau kami mengistilahkan itu cetak terbatas. Terbatas banget tuh, bahkan 2 eksemplar itu. Bukan itu Bu, itu bukan Dalmi, itu memang kami mampunya mencetak gitu. Enggak ini, ya makanya ini serius. Kemarin mungkin waktu kami di distribusi itu mengandalkan satu-satunya andalan kami misalnya jalur toko buku itu ya. Memang paling tidak gitu ya, paling tidak itu kami harus mencetak oplah 2.000 atau 3.000 eksemplar. Karena itu untuk memenuhi outlet-outlet itu. Tapi itu tanpa jaminan laku. Karena sistemnya itu titip jual. 2.000, 3.000. Itu sudah akan melibatkan modal yang besar. Bahkan mungkin kalau bicara 10 tahun lalu, itu berapa ya teman-teman ya? 20 juta kali ya nyetak 2.000, 3.000 eksemplar. Karena raw material harga kertas yang mahal gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan yang terjadi dengan 2.000 eksemplar itu belum seberapa kalau misalnya dibandingkan penerbit luar negeri itu, kalau kami ngobrol-ngobrol di beberapa kesempatan itu, kalau cetak pertama bisa 10.000 mereka, tetapi di sini mungkin standarnya 2.000, 3.000. Apa yang terjadi dengan 2.000 eksemplar yang kami cetak itu, ya akan beredar di toko buku. Kemudian setelah mungkin 6 bulan, 1 tahun, ya karena toko buku kan bulan berikutnya mungkin datang buku baru. Ya buku itu yang sudah lama, yang memang mungkin dikategorikan tingkat lakunya rendah, ya akan dikembalikan ke kami. Jadi mungkin kembalinya itu ya barangkali dari 2.000 itu ya, itu yang retur, bahasanya retur, itu mungkin 1.900 itu. Loh itu enggak ya, ini bukan joke ya teman-teman ya, bukan joke ini. Jadi jumlah serapan itu pernah coba-coba kami hitung, itu enggak sampai 5% kadang. Itu kenapa ya ya itu saja sudah indikasi besar, indikasi problem yang besar. Mengapa buku sebanyak itu terserap sekecil itu? Apa yang kami lakukan dengan buku-buku retur itu? Ya sesekali kami kirim ke misalnya ada bazar buku di beberapa kota lain. Atau mungkin di kota sendiri. Diputar-putar sampai akhirnya mungkin sudah tidak dapat lagi saluran penjualannya. Sehingga yang kami pikirkan alternatif terakhir ya itu harus jadi uang. Salah satunya yang saya nggak tahu, saya mengalami, teman-teman saya yakin sebagian besar mengalami, kami harus apa istilahnya, meloakkan gitu ya. Meloakkan. Bed stok kami itu kami loakkan gitu ya. Kiloke. Nah itu berarti pernah Pak Sasongko. Saya kok yakin banyak yang mengalami itu, karena saya pribadi memang mengalami. Dan itu kami harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat pahit sebenarnya, karena harga meloakkan itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah untuk satu eksemplar buku. Hari ini konon itu hitungannya bukan satu eksemplar 1.000, tapi kilo, dikiloin. Nah ini pada tahu semua, ternyata melakukan mereka. Nah yang lucu menurut saya, ketika hari ini dikenal cetak terbatas, sudah tidak 2.000 ya, karena mungkin beberapa teman hari ini sudah tidak mampu lagi mengandalkan toko buku gitu ya. Di samping artinya itu high cost gitu ya. Kami mencetak dengan jumlah terbatas. Dari yang hanya sejumlah dummy ada,
Kemudian mungkin rata-rata berapa ya, Mas Naufil berapa cetak terbatas itu 300? 300, anggap saja 300, dari 2000 ke 300. Nah ini yang lucu menurut saya, tapi mungkin Mas Naufil enggak. Dari yang kita sebut cetak terbatas itu, tetap saja ada yang diloak gitu loh. Itu kan gila menurut saya. Jadi kalau kita mengenal, ya adalah beberapa jujukan kita untuk meloak itu. Teman-teman penerbit itu menyebutnya ini bakteri pengurai gitu ya. Jadi ya kadang kita terpaksa begitu. Saya pikir fragmen ini saja, ini sudah problem besar. Gitu ya. Problem besar mengapa kok buku tidak terserap. Gitu. Padahal penduduk Indonesia luar biasa kan. Ratusan juta, buku 300 eksemplar saja kok ya nggak laku semua. Itu sudah jelas sesuatu yang indikasi persoalan gitu ya. Apakah karena mahal? Nah kalau mahal ya berarti karena memang ada problem ya dengan mencetak sedikit itu memang mau nggak mau harga ongkos produksi per bukunya memang jauh lebih mahal. Tetapi ya kenapa bisa mahal? Karena memang ya material raw-nya juga mahal. Termasuk ya apakah itu persoalan masyarakat yang memang ternyata habit bacanya rendah gitu ya, atau mungkin daya beli. Saya kok tidak sepakat kalau daya beli kita rendah gitu ya. Yang rendah itu daya bayarnya gitu ya. Daya bayarnya yang rendah. Jadi iya. Jadi itu satu gitu ya. Contoh lain belum lama sebelum pandemi ini mungkin isu lain ya. Isu lain soal lebih pada pembajakan. Dulu kalau teman-teman, saya nggak tahu hari ini teman-teman masih pada suka ke shopping nggak ya? Shopping itu taman pintar tuh ya. Kalau di Jogja masih pada ke sana nggak sih? Oh masih ya, alhamdulillah lah. Dulu zaman lewat ke TBY ya, ngelihat pasar kangen gitu. Dulu kalau zaman saya mahasiswa gitu ya, kalau masuk ke shopping itu ada template pertanyaan kalau penjualnya itu. Jadi misalnya saya mau cari buku kamus Inggris Indonesia gitulah. Pasti ditanya cari apa gitu. Ada kamus yang Inggris Indonesia yang siapa sih, Hasan Sadeli atau siapa itu ya. Oh iya ada gitu. Mau yang soft cover apa yang hard cover? Saya bilang mau yang soft cover. Kemudian akan berlanjut pada template pertanyaan berikutnya. Mau yang ori apa yang bajakan? Itu hampir semua penjual di shopping. Karena apa ya? Karena mungkin mereka tidak tahu. Memang tidak ada edukasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ya kriminal, dalam undang-undang jelas kriminal. Dan itu salah satu yang menurut kami ini agak laten ya, senyap sebenarnya operasional mereka itu. Tetapi daya kikis terhadap industri buku itu luar biasa menurut saya gitu ya. Hari ini misalnya kami banyak mengandalkan loka pasar, marketplace, berjualan di Shopee, berjualan di Tokopedia. Alhamdulillah TikTok Shop juga sudah ada gitu ya. Tetapi kami itu sering menemukan buku kami sendiri, statistik penjualannya itu kalah dengan toko X misalnya. Setelah kita cek, loh kok harganya jauh gitu. Misalnya harga buku yang kami jual sendiri itu ya, sudah diskon segala macam, sudah promo 70.000 itu. Si toko lain ini
itu menjualnya mungkin nggak sampai 50.000 dan penjualannya lebih banyak gitu ya. Misalnya buku saya A gitu ya, baru terjual 100 eksemplar misalnya. Di toko dia itu sudah 500 eksemplar itu. Itu mungkin teman-teman mengalami. Jadi dan ini ya apa hari ini terbiarkan gitu ya. Termasuk misalnya yang ingin saya ceritakan pengalamannya adalah kami pernah berkonsorsium, termasuk waktu itu IKP melalui beberapa penerbit ikut konsorsium ini. Waktu itu kita dengan Ikatan Advokat, IKADIN, mencoba menelusuri pembajakan ini. Sebenarnya kami itu gerakan waktu itu ya karena melalui pemberitaan itu bahkan akhirnya itu malah diundang sama teman-teman, mereka itu mengaku dan itu waktu itu memang beberapa mengaku berjualan di kios lantai 2 di Shopping, masih di Shopping. Istilahnya kita malah dijamu, mereka meminta maaf segala macam bla bla bla. Nah kami sebenarnya berharap itu tidak hanya jadi efek jera gitu ya, tetapi apa kira-kira untuk menghentikan aksi pembajakan itu. Tetapi kami ketika ingin meneruskan ini lebih lanjut, teman-teman IKADIN bilang, dan ini sangat kita maklumi, kalau ini mau diteruskan ke proses hukum, bla 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 segala macam, kita harus pikirkan logistiknya dan itu tidak murah. Dan aksi teman-teman penerbit hari itu juga berhenti. Karena kami membayangkan angka yang besar, kita harus iuran yang nggak kuat gitu ya. Kita mikirin dapur sendiri aja mungkin sudah kesulitan, apalagi ini harus membiayai sebuah logistik aksi hukum gitu ya. Dan itu pemerintah ya tidak hadir gitulah. Intinya ada banyak hal yang jadi problem dan kami itu seperti tidak tahu harus kemana gitu ya. Termasuk di undang-undang ini, belum lama ini, Rabu kemarin kami diskusi dan itu ada pesertanya juga banyak penerbit dari Indonesia. Ada beberapa poin yang kita sepakati bersama termasuk bahwa undang-undang ini tidak menunjuk ke siapapun di pemerintahan sebagai penanggung jawab gitu ya. Jadi ya kalau ada apa-apa dengan undang-undang ini, ya ini hanya draft saja gitu ya, hanya definisi-definisi. Sementara kami kalau ada problem misalnya ada klausul bahwa oke lah gini, hari ini mungkin ya kalau kami tidak terkejut, mungkin beberapa teman kalau mengamati toko buku Gunung Agung sudah menyatakan tahun ini sampai tahun ini akan menutup semua gerainya. Padahal tuh Gunung Agung ini penerbit toko buku lama, punya sejarah panjang, legend lah ya. Ya tapi tidak ada respon apa-apa dari pemerintah. Menurut kami ya minim sekali, mengomentari saja mungkin belum gitu ya. Apalagi melakukan misalnya, kalau kami mengamati misalnya ada perbankan gitu ya, mengalami kesulitan. Tiba-tiba pemerintah mungkin bahkan menginjek pendanaan untuk membuat si perbankan tersebut sehat. Tapi ya yang terjadi dengan Gunung Agung tidak begitu. Hari ini mungkin kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman toko buku konvensional hari ini mungkin punya nasib yang lebih tragis dibanding kami gitu ya. Belum tentu yang masih buka-buka itu tidak punya problem yang sama dengan toko Gunung Agung. Kami meyakini sebenarnya punya problem yang sama. Dan tidak jauh setelah itu kan ternyata memang teman-teman penerbit di Surabaya kemarin kan meminta mediasi terhadap dengan Togamas Petra gitu ya. Yang Togamas Petra kesulitan membayar gitu ya, membayar
tagihan teman-teman penerbit itu. Jadi problem-problem ini mungkin nanti teman-teman bisa nambahilah. Intinya begini, ada banyak PR besar. Ya soal tingginya harga kertas, soal pembajakan, soal distribusi yang mungkin tidak ada sistem yang support sistem dari pemerintah yang memadai. Belum lagi pajak, belum lagi mungkin tata kelola yang lain gitu. Mungkin di undang-undang ini beberapa muncul sebagai teorinya, tetapi kalau ada problem apa-apa, ya ini tuh tidak ada penjaga gawangnya gitu ya. Jadi siapa yang harus direpoti? Ya kadang kerepotan itu balik ke kami sendiri, kami repot dengan nasib kami sendiri, kurang lebih begitulah. Jadi mumpung ada Bu Lydia, saya mungkin khusus ke teman-teman penerbit ya. Sebenarnya tadi ada berita bagus menurut saya, ketika ternyata revisi ini sudah masuk dalam apa istilahnya Bu? Prolegnas gitu ya, jangka panjang. Artinya ini setidaknya sedang dalam listing untuk diperhatikan gitu ya. Nah ini mungkin tahap awal. Mudah-mudahan bolanya memang berputar dari sini. Karena kami memang beberapa kali mengalami momentum seperti ini, tetapi tidak membuahkan goal yang seperti kami bayangkan. Misalnya waktu penyusunan draft ini, kami itu pernah bertemu dengan perwakilan DPD RI, Bu Fahira Idris waktu itu. Kami itu datang sebenarnya sudah punya banyak inventaris persoalan, tetapi ternyata hanya mendengarkan pembacaan draft yang sebentar saja. Jadi tidak sempat ada dialog gitu ya. Nah ketika kemarin ada Badan Ekonomi Kreatif, itu berkali-kali kami FGD, soal royalti lah, soal buku elektronik, mungkin teman-teman ngalamin ya, beberapa kali, tetapi ternyata bergeraknya sendiri malah bubar gitu ya. Jadi problem-problem yang sudah kami sampaikan nggak tahu kemana juga gitu loh. Nah kami berharap ini momentum ini tidak seperti momentum kemarin-kemarin gitu ya. Ini benar-benar bisa kita kawal, teman-teman terlibat, kita bisa akrab-akrab terus dengan Bu Lydia gitu ya. Kita dibantu teman-teman akademisi karena memang mereka lah yang ketika misalnya penyusunan naskah akademiknya pasti akan terlibat. Mungkin harapannya itu gitu ya. Jadi soal bahwa nanti revisinya apa, ya kami sebenarnya hanya butuh bagaimana caranya dalam tanda kutip kami bisa memaksa pemerintah untuk memperhatikan industri kami. Karena ya buku kurang bagus apa slogannya gitu ya. Semuanya ada di buku gitu ya. Oke, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dari pemaparan pertama Ibu Dr. Lydia kemudian memberikan tanggapan dari Bapak Ilham. Langsung dispesifikan tadi, pasal 8 masukannya apa, pasal 29 apa, pasal 50 apa, tadi saya sudah merhatikan. Dan terakhir langsung dari praktisi yaitu Bapak Wawan selaku Ketua IKP DIY. Untuk termin pertama, ini masih jam 10.43. Termin pertama 3 penanya dulu. Masya Allah, saya langsung gitu ya. Ini saya perlu nunjuk atau bagaimana nih ya? Mau izin berdiri? Pasti. Oke. 3 ya, saya tunjuk ya. Mudah-mudahan tolong yang lain ikhlas ya dengan saya tunjuk. Tolong ikhlas ya. Pertama Pak Yusuf. Kemudian yang putri deh, yang putri. Tolong yang putri jangan merasa yang saya tunjuk cantik ya, tenang aja. Pokoknya semuanya adil ya. Ya yang ngomong saya tadi pertama lah ya.
sama yang laki-laki. Nah itu yang pakai kertas tuh. Oh ya, oke. Begitu ya. Pada Pak Yusuf, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, lemes. Saya Yusuf Effendi selaku sekretaris Pak Wawan yang kebetulan juga alumni dari UAD. Ya, makanya saya familiar dengan Pak Muklas dulu mulai dari PD1 sampai sekarang rektor gitu kan. Pak Rusdi Umar dan sebagainya. Kebetulan dulu saya sering bertengkar dengan rektorat itu kan. Saya dulu mantan ketua DPMU. Terima kasih bahwa forum pada kali ini jadi meneruskan dari yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi bahwa kita Rabu itu ngadain, memang kita ada kegiatan yaitu jagungan dengan teman-teman penerbit via Zoom yang ikut sekitar 50, tapi itu tersebar ke seluruh Indonesia, bahwa problem dari undang-undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan itu yang kalau kita inventarisir itu yang kemarin celetukannya menarik bahwa sistem undang-undang sistem perbukuan yang sekarang ini patutnya judulnya bukan sistem perbukuan tapi sistem perbukuan buku pendidikan. Karena apa? Lebih condongnya adalah menitik beratkan kepada buku-buku teks pendidikan. Di sini ada problem lagi, yaitu jadi kalau melihat sistematikanya bahwa di buku teks pendidikan itu undang-undang ke perpres ke permen itu semuanya komplit. Ada pusat perbukuan, yang punya pusat perbukuan adalah Dignas, gitu kan. Dan itu hanya mengatur tentang buku dalam ranah teks. Lah, ada sebuah hal yang menarik bahwa sebuah dunia literasi itu dunia membaca. Kita bicara buku teks maka orang itu dipaksa untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah parameter sebuah literasi yang bagus adalah bagaimana orang itu gembira di dalam membaca. Nah ini yang tidak muncul, bagaimana memunculkan kegembiraan masyarakat itu untuk membaca. Nah di sini yang selanjutnya adalah bahwa tidak meneruskan dari Pak Wan tadi, tidak ada badan yang ditunduk untuk melaksanakan sistem undang-undang perbukuan itu seperti apa. Walaupun kalau minat baca itu ada undang-undang perpustakaan, bahwa yang masif sekali sekarang yang menghambat kita itu kan undang-undang serah terima karya dan cetak dan rekam. Itu yang kemudian yang dilaksanakan yang begitu luar biasa oleh Perpusnas sampai pemblokiran itu terjadi. Itu kan mengacu ke undang-undang sistem karya serah terima dan karya cetak karya rekam. Sedangkan undang-undang sistem perbukuan ini nggak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada yang tahu jawab. Siapa? Perpustakaan Nasional, Dinas Pendidikan hanya mengambil sisi buku teks. Terus siapa lagi? Sedangkan buku di luar buku teks itu sebenarnya kan jumlahnya jutaan itu kan. Kalau bahkan di Perpusnas itu kemarin saya juga baru ada acara juga dengan mereka, beliau itu di ISBN yang tahun ini itu sudah sampai per bulan 80-an ribu itu, kalau nggak salah itu datanya saya lupa itu kan, itu di blokir aja masih segitu itu. Jadi sebenarnya yang pengen kita kan adalah regulatornya. Karena apa? Ketika kita bicara undang-undang maka turunnya adalah perpres atau permen sampai perda. Kita sudah di Jogja sendiri yang konon katanya kota pendidikan, kota kebudayaan, karena buku adalah bagian dari sebuah kebudayaan.
kota pariwisata dan lain sebagainya. Kita kemarin kesulitan, siapa sih yang bagaimana perda ini bisa didorong untuk menjadi, perda perbukuan ini menjadi ada. Goalnya sebenarnya sederhana, ada Dewan Perbukuan di Yogyakarta. Karena kita lingkupnya di IY kan. Nah sebenarnya kalau kita lingkup nasional, bagaimana ada sebuah Dewan Perbukuan Nasional yang itu akan meregulasikan sistem perbukuan seperti di Inggris yang itu ada sebuah dewan. Dia akan meregulasi dari sebuah sistem pola perbukuan yang ada. Bahkan minat bacanya seperti apa dan sebagainya, mereka yang akan berkontak dengan kementerian-kementerian yang ada. Nah di sini kan kita belum ada. Ketika toko buku tutup, negara cuek-cuek saja, ngapain itu kan? Gitu kan. Sementing toko mall laris itu kan, toko buku nggak masalah tutup itu. Saya tuh ya ini kalau kita lihat dari toko konvensional memang terjadi kemunduran. Saya pernah awal-awal kuliah itu kalau di shopping, masih belum shopping yang baru ini, masih shopping yang masih kumuh itu orang itu susah berjubel itu masuk ke shopping itu hanya untuk membeli buku. Kalau sekarang berjubel kemana ya nggak tahu tuh. Toko buku nggak ada yang berjubel itu kan. Dan dukungan pemerintah terhadap lagi-lagi yang dikatakan Pak Yuli tadi bagus itu yang dukungan terhadap event buku. Bahkan sekarang di IKPDI itu kita mau nyari dukungan pemerintah susah sekali mencari dukungan. Mau cari dukungan ke DPAD nggak ada anggaran, mau cari di sini nggak ada anggaran, hajur piye ya kan. Mau menyisikan dana istimewa juga nggak ada. Kemarin DPAD mengajukan event pameran dicoret di DPRD. Terus kemarin ketemu lagi ketua kita sowan ke DPRD DIY. Ya saja, cuman nggak ada aplikasinya. Kemarin ketemu saya dengan ketua komisi D. Ya cuman ada dana Jogja itu lebih-lebih. Ya lebih-lebih terus ininya. Jadi memang dukungannya ya sangat minim sekali terhadap ini. Kalau yang lainnya langsung blus. Jadi kita tuh ngiri dengan pameran seni rupa, pameran apa yang dananya besar-besaran. Buku itu kan nggak pernah ada pendanaan sama sekali. Yang kita kejar kan seperti itu kan itu kan. Sebenarnya buku ada dana itu kan sebagai pestanya orang-orang buku sebenarnya seperti itu. Kalau di Jogja itu kan terakhir event IKP itu 2014 kalau salah. Setelah itu sampai hari ini ya IKP belum pernah mengadakan event lagi Bu. Kenapa? Tidak ada kalau kita jual stand, penerbit tidak akan mampu untuk beli Bu. Yang masih bertahan yang bagus eventnya itu di Jakarta Islamic Book Fair. Jakarta Book Fair kayaknya sudah 4 pekan juga. Sama International Book Fair juga pengunjungnya juga sepi juga gitu kan. Yang cukup lain masih Islamic Book Fair. Nah di sini bagaimana negara itu hadir. Yang kedua adalah bagaimana sistem pajak Bu ya. Jadi kemarin ini kalau ini problemnya seperti ini. Pemerintah itu kalau sudah soal bayar pajak itu didatangi terus, tapi nggak tahu kondisi penerbit itu kayak apa itu. Tahunnya itu bukunya banyak. Ini omsetnya bagus, padahal buku itu buku best stock semua ya. Buku gak laku semua ya itu, pajak harus bayar semuanya. Akhirnya nguripi karyawannya bingung ya saya posisi ini kan. Dodolannya gimana lah, itu mungkin ada kebijakan dari bahwa perbukuan itu seperti itu. Dan yang kedua adalah, yang selanjutnya soal pajak, bahwa kalau saya pernah mendengar di Malaysia itu, bahwa orang beli buku itu resinya itu bisa diklaimkan sebagai pengurangan pajak. Itu negara hadir situ Bu. Negara hadir. Bayangkan aja kalau teman-teman tuh beli buku ada resi resmi misalkan, itu bisa dibuat pengurangan pajak. Nah itu kan keren sekali itu kan. Dan kalau dengar lagi kalau di negara sebelah itu bahwa soal hak penerjemahan. Jadi negara membeli hak-hak cipta itu dan bisa diterjemahkan gratis oleh para pelaku-pelaku perbukuan yang ada di negara tersebut. Artinya di sini mungkin negara bisa sebagai agen. Negara hadir sebagai agen naskah-naskah yang bagus yang bisa ditranslasikan ke bahasa-bahasa negara yang ada.
Terus selanjutnya adalah problem yang selama ini yang penerbit ini kan adalah ini soal kertas gitu ya. Walaupun sekarang digital juga sudah cukup masif gitu kan. Tapi masifnya digital ini Bu, hanya terbatas masih dalam tingkatan proyek pemerintah. Ipusnas, biasanya Pusnas perpustakaan daerah. Tapi di tingkatan masyarakat belum. Tapi kalau kertas itu kalau sudah mau pemilu seperti ini, sudah naiknya itu sudah kayak tiap bulan itu ada tangga itu loh. Januari naik, Februari naik, Maret naik. Lah bagaimana buku bisa murah kalau tiap bulan naik? Kita kan nggak bisa kemudian tidak menyesuaikan harga. Kalau kita kalikan, apalagi sistemnya POD, kalau kita kalikan 2, nggak untung penerbit. Kita kalikan ya akhirnya 3, 4, gitu kan. Akhirnya jatuhnya berapa? Buku sekian halaman jatuhnya ratusan ribu. Ya kalah dengan saingan dengan komunitas yang lain. Nah di sini kan buku, kalau di sini kita bicara produk, dalam komoditas yang lain itu harganya jor-joran habis-habisan. Lah kita mau jajan habis-habisan bagaimana? Kita bahan bakunya aja kita nggak terjangkau. Belum lagi kalau di buku-buku pendidikan itu ada HIT, harga eceran terendah, tertinggi. Itu ngitungnya hanya berdasarkan nilai cetak. Padahal buku itu ada nilai intelektual. Yang lupa dari itu adalah buku adalah nilai intelektual. Nulis itu ada nilai intelektual. Nah nilai intelektual itu dilupakan seolah-olah dilupakan. Dalam proses kreatif dari itu cuma dilupakan. Jadi seolah langsung ke ini sekian, harga sekian. Lah lagi-lagi seperti katakan Pak Yudha tadi, royaltinya kecil gitu kan. Ya penulis yang kaya kan bisa kita hitung gitu kan. Yang tenar dianu aja ya, yang tenar sampai dari film ya, yang lainnya itu kan taqabbal minkum taqabbal ya karim itu kan. Begitu. Lah yamutu walayahya ramutu begitu. Mungkin masih banyak yang teman-teman lain bisa tambahin nanti guys sebenarnya. Ini kan hanya collecting aja sebenarnya seperti itu. Gitu aja sih Pak Rahman. Oke, monggo. Ya. Terima kasih pada Pak Yusuf selaku Sekretaris IKP DIY. Selanjutnya yang Putri dulu boleh tadi. Singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ririn Oktaviana. Tadi dijelaskan bahwasanya salah satu budaya literasi yang belum kuat itu adalah bahan baku dan ketersediaan buku yang bermutu. Tetapi tidak ada yang mempertanyakan bagaimana sistematis pembelajaran atau cara mengajar para tenaga pengajar ini di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Dan doktrin-doktrin seperti apa yang terus menekan dan menambah presentasi dari budaya literasi yang belum kuat. Pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban dari perguruan tinggi, pertanggungjawaban dari sekolah ataupun negara dan dari kita semua untuk menghapuskan doktrin-doktrin bahwasanya mempertanyakan sesuatu yang bersumber itu bukanlah sesuatu yang salah. Ada juga statement tentang bahwasanya generasi tahun 2000 itu adalah generasi yang mentalnya paling lemah. Nah, itu mungkin menurut saya menjadi faktor bahwasanya kurangnya literasi ini semakin merajalela. Dan juga di sekitar saya sendiri itu banyak sekali orang-orang yang membaca. Tetapi dia tidak mampu untuk mempertanyakan ketidaktahuan dari bacaannya tersebut. Dan bacaan tersebut hanya berputar di kepalanya sendiri. Dan hal itu akan menambah permasalahan baru dari kurangnya kemampuan atau kemauan berargumentasi, berpikir kritis, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Yang ketiga, silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Jet Al-Katiri, saya dari angkatan 2022. Ya. Ini pertanyaan tentang minat baca, apa aja yang harus dilakukan sebagai modal pendidikan atau yang ditawarkan kepada peserta didik untuk melepaskan belenggu agar mensejahterakan para peserta didik untuk berbudaya membaca. Dan apa aja perihal yang akan kita lakukan ketika kita malas-malasan untuk membuka buku, dan sebagaimana daya tarik untuk para peserta didik akan lebih suka untuk membaca. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya luar biasa nih. Monggo dari Bu Dr. Lydia atau Pak Wawan dan Pak Ilham. Monggo. Ya, terima kasih Pak Fahlur Rahman. Saya kira kalau dari Pak Yusuf lebih banyak masukan ya Pak ya. Iya, tentunya masukan-masukan ini sudah menjadi catatan tim dan tentunya tidak hanya masukan dari Pak Yusuf yang akan menjadi catatan pertimbangan buat tim, tapi juga nanti kami tidak hanya biasanya dari penerbit, dari pakar pun tidak hanya dari sini, karena kami harus memenuhi meaningful public participation. Tentunya dari mungkin bisa jadi dari perwakilan toko buku juga mungkin bisa kita undang nantinya pas di Jakarta. Jadi tentunya kami akan menjaring sebanyak mungkin masukan, sebanyak mungkin stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang terkait, dan pihak-pihak yang terdampak. Itu tentunya akan menjadi catatan kami nantinya ke depan, tahapan selanjutnya untuk penyempurnaan undang-undang tentang sistem perbukuan ini. Kalau pertanyaan dari adik-adik mahasiswa tadi sebetulnya lebih banyak ke Pak Juli ya. Bagaimana doktrin-doktrin selama ini ke mahasiswa supaya bisa meningkatkan literasi itu, saya kira mungkin ini wilayahnya Pak Juli untuk menanggapi dan merespon ya Pak Fahlur Rahman. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita beri plus dulu biar semangat kita teman-teman. Nah, selanjutnya dari Pak Yuli dan Pak Wawan nanti insya Allah menanggapi juga. Monggo Pak Yuli. Matur nuwun. Yang pertama dari Pak Yusuf, ngapunten Yusuf Agensi nu mboten Pak. Nggih. Yang dulu itu bukan ya. Jadi bukan ya. Jadi kan dulu itu ada Yusuf Agensi itu kalau punya duit cuma 10.000 ke sana bisa keluar bawa buku itu loh Pak. sekarang sudah tidak ada. Oke. Tadi masukannya ini Pak ya, cukup banyak menarik. Memang problem kelembagaan itu belum banyak terakomodir. Apalagi ada perpres itu yang berkaitan dengan menghapuskan berbagai macam bentuk dewan. Mungkin dulu belum efektif Pak. Makanya kemudian dulu kan ada dewan perbukuan tuh, kemudian dihapuskan. Mungkin dulu tidak efektif dan kadangkala tidak efektif itu tidak dicari untuk reformasinya, tapi kemudian tinggal dibubarkan saja. Nah, maka kemudian kalau kemudian semangatnya adalah otonomi, tadi menarik sekali jika kemudian mulainya itu dari daerah. Nah, karena itu nanti relasinya dengan kewenangan daerah berkaitan dengan aspek pendidikan dan kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, terutama juga untuk membangun kebudayaan Pak ya. Yang kemudian pertanyaan mahasiswa itu juga sebenarnya tadi banyak sinergis dengan kajian-kajian apa yang sudah kita bahas di sini, bahwa tadi saya menyebutkan buku itu relasinya dengan kurikulum. Nah, relasinya dengan kurikulum. Tetapi memang dalam regulasi ini belum muncul hal itu. Sehingga apa? Kalau kemudian ingin meningkatkan teknis dalam perkuliahan, tadi seperti saya mengatakan bahwa tidak ada loh kelas yang fokus membaca. Udah membaca aja, anak didik diminta untuk membaca aja. Paling tidak itu untuk membiasakan proses membaca. Itu juga tidak ada. Dan yang paling penting adalah dalam pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga ada namanya proses ini. Yang ini kemudian otokritik juga ya untuk kami ya. Ada namanya proses keteladanan. Bagaimana kemudian mahasiswa akan membaca buku, akan menulis jika dosennya tidak banyak membaca ataupun menulis.
jika guru-gurunya itu pun tidak pernah membaca ataupun menulis? Kan itu pertanyaan juga itu kan. Nah kenapa kemudian seperti saya dulu, saya tadi ceritakan waktu saya SMA, itu kemudian saya step ke perpustakaan itu mau minjem buku aja dipersulit, mau ngambil buku aja kemudian susah dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya dulu pernah di masjid itu saya bawa buku dari Jogja banyak, di masjid saya taruh, saya membuat perpustakaan di masjid dan kemudian dari takmirnya bilang, Mas bukunya banyak yang hilang, alhamdulillah bukunya banyak yang hilang, daripada bukunya nggak ada yang baca. Jadi kan itu kemudian memunculkan, nah melalui regulasi ini nantinya harapannya ada kemudian sinergitas antara bagaimana kemudian ekosistem perbukuan ini salah satunya adalah untuk dalam bidang kurikulum. Nah kurikulum di tingkat mahasiswa. Jadi istilah kemudian sekarang ada namanya Merdeka Belajar dan sebagainya, itu kemudian juga harus dimaknai bagaimana kemudian keterjangkauan terhadap buku, kemudian keterpahaman terhadap budaya literasi. Nah, ini kemudian yang penting. Dan banyak saya sering kemudian menyampaikan bahwa problem terutama kemudian kalau kita menggunakan istilahnya Profesor Sacipto Raharjo bahwa pendidikan hukum itu banyak didominasi oleh mental teknokratik atau mental tukang yang kemudian tidak mendorong pada mental ilmuwan. Nah ini membaca buku itu atau berliterasi itu pada dasarnya adalah mendorong mental kita untuk sebagai seorang ilmuwan hukum. Bukan hanya teknokrat hukum yang kemudian hanya melihat ansih pada regulasi, kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya. Jadi ada 3 aspek, pengembangan hukum, pembangunan hukum, dan pengembangan hukum. Ini sebenarnya adalah domain dari fakultas hukum itu sendiri. Kalau kemudian lulusan hukum itu kemudian hanya pada fokus pada pengembangan hukum, baik pelaksanaan maupun penegakan, maka itu belum mendorong bagaimana kita membangun hukum, bagaimana kita mengembangkan hukum. Nah, untuk membangun hukum, mengembangkan hukum, itu kata kuncinya adalah imajinasi. Bagaimana membangun imajinasi, kata kuncinya adalah literasi. Nah, problem hari ini adalah kita itu kekurangan imajinasi. Nah, problem hari ini, kita itu kekurangan imajinasi. Kita kemudian lebih mudah mengimajinasikan Indonesia korup daripada mengimajinasikan Indonesia maju. Karena faktanya itu kemudian kita lihat seperti itu. Nah, membangun imajinasi secara positif itu menjadi penting. Bagaimana tadi disampaikan di awal oleh Ibu Lydia, kemudian teman-teman semua nanti lulus menjadi satria-satria politik yang kemudian bermental pandito, yang kemudian tidak pada mental dagang gitu loh. Kemudian nanti kalau mental dagang jadinya Markus nanti. Kasus itu kalau bisa jangan. Tapi kemudian nanti mendorong hal itu. Terutama tadi juga bagaimana mewujudkan minat baca dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah bagaimana kita semua itu masuk dalam ekosistem itu. Terutama kemudian mungkin teman-teman di sini karena masih angkatan baru belum pernah merasakan ada Jogja Book Fair atau festival buku dan lain sebagainya. Dulu waktu saya mengalami, salah satu kemudian saya ketertarikan terhadap proses membaca adalah karena adanya hal itu. Adanya festival itu, adanya diskusi terkait buku dan lain sebagainya. Dan kemudian kita kemudian punya dorongan ekosistem di kemahasiswaan, ekosistem diskusi, baik kemudian ekosistem menulis dan lain sebagainya. Yang itu perlu untuk didorong. Nah, budaya riset itu adalah kuncinya. Riset di sini adalah untuk proses pembacaan, baik pembacaan di lapangan maupun pembacaan dalam proses literasi. Nah, itu sebenarnya poin-poin utama yang kemudian di sini kita coba untuk internalisasikan di dalam perundang-undangan. Jadi stakeholder kemudian atau otoritas kemudian membuat perundang-undangan, kemudian membangun ekosistemnya untuk kemudian merekayasa perilaku. Jadi kita tuh secara psikologis itu tidak hanya kemudian mengetahui informasi itu cuma ada di Instagram atau TikTok, tapi informasi secara mendalam itu ada pada toko buku dengan kita berbelanja atau perpustakaan lah paling nggak minimalnya. Mungkin itu saja. Saya sedikit menambah Pak Abdurrahman sebelum Pak Wawan. Saya ingat jadi ketika tadi adik mahasiswa tanya ketika pengalaman saya kuliah, jadi mungkin sebelum kita adik-adik mahasiswa ini ke tahap minat baca,
mungkin sepertinya perlu dipaksa untuk membaca Pak Yuli. Jadi memang tadi kata Pak Yuli tadi bahwa budaya literasi ini sangat terkait erat dengan kurikulum dan ekosistem perguruan tinggi ataupun sekolah. Jadi saya ingat ketika saya waktu ngambil S3 ini Pak Juli dan Bapak Ibu adik-adik mahasiswa. Jadi setiap minggu saya itu kebetulan ngambilnya pidana ya, ketemunya sama Prof. Harkrisnowo, mungkin adik-adik pernah dengar beliau. Jadi beliau itu setiap masuk kelas, kami cuma berlima, pidana itu peminatnya sangat sedikit. Cuma berlima kami, setiap Prof. Tuti itu datang pasti dia sudah bawa 5 buku. Kami itu masing-masing 5 orang itu 5 buku itu bergilir. Semua harus mereview. Namanya mereview pasti harus membaca. Nah mungkin itu bisa diterapkan juga di perguruan tinggi. Jadi Pak Juli nanti kumpulkan buku, masuk ke kelas. Setiap siswa itu dikasih buku satu-satu dan wajib review. Kalau review itu kan harus baca jadinya. Dan itu mungkin tadi ini kan sebetulnya adik mahasiswa tadi itu menantang loh. Menantang Pak Juli, bagaimana nih Pak Juli supaya budaya literasi ini bisa muncul. Nah itu mungkin salah satu teknik alternatif untuk dipaksa baca dulu, baru pada akhirnya ke tahap budaya literasi dan minat baca. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Oke. Siap-siap ya. Nanti Pak Yuli bawa gerobak sak buku itu penuh sak. Ambil satu-satu, 40 orang. Iya, 40 orang. Harus presentasi. Nah, siap ya, siap-siap rambutnya memutih teman-teman. Oke Pak Wan mau ada tambahan? Monggo, monggo. Ya ngomentari sedikit soal minat bacanya itu ya. Jadi belum akhir tahun kemarin kalau nggak salah itu ada pertemuan asosiasi penerbit sedunia. Ini hajatan 2 tahun sekali. Di situ banyak negara ya problem-problem ini juga dibahas bersama. Banyak negara membuat simpulan bahwa minat baca itu memang hanya ada 2 yang paling efektif. Satu kebijakan pemerintah itu ya oke lah dalam sistem paksa-paksa di kurikulum itu mungkin technically bisa gitu. Tapi saya pikir banyak kebijakan lain. Misalnya ternyata pendidikan karakter di luar negeri itu adalah di beberapa negara di Eropa itu adalah anak SD itu sudah disuruh membaca novel-novel klasik gitu ya. Ernest Hemingway gitu ya. Misalnya di kita mungkin ya berat Mbak, anak SD ya harusnya mungkin baru baca, kalau generasi saya ini Bapak Budi gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah perpustakaan. Semuanya hampir mengakui bahwa perpustakaan itu udah titik paling strategis untuk minat baca. Nah, problem di kita ya kita lihat aja perpustakaan hari ini seperti apa di kita gitu ya. Ya ini menyisakan banyak persoalan juga. Perpustakaan ya hari ini misalnya ya, karena tadi ada undang-undang desa segala macam misalnya ada kebijakan pemerintah membentuk TBM di masyarakat. Tapi kadang itu ya formalitas saja gitu ya. Jadi hanya sebuah proyek saja. Ketika misalnya spesifikasinya sudah muncul ya sudah gugurlah itu gitu. Ketika ada bangunan bentuknya gazebo misalnya, ada rak-rak bukunya, ada bukunya, ya sudah selesai. Tetapi rohnya itu enggak ada. Bahwa misalnya masyarakat bagaimana biar artinya si TBM itu tetap punya roh ke masyarakat. Itu saja komentar saya. Oke, kita beri plus semangat buat teman-teman kita. Oke, terima kasih para narasumber yang luar biasa. Ini waktu sudah 11:13. Nanti jika dari
rekan-rekan IKAPI ada tambahan bisa japri kepada kami. Nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Dr. Lydia insya Allah. Dan rekan-rekan mahasiswa juga silakan bisa menuliskan apa yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita. Kita beri plus yang terakhir buat para narasumber kita. Oh, iya. Ya, satu lagi saya lupa menyampaikan bahwa untuk partisipasi publik masyarakat, Pusat Perancangan Undang-Undang ini sudah punya secara online, itu namanya SIMAS PUU. Jadi silahkan nanti adik-adik mahasiswa siapapun Bapak Ibu dosen bisa buka websitenya Pusat PUU, di situ ada SIMAS partisipasi itu secara online, jadi bisa buka mau NA yang mana yang mau diberi masukan, RU mana yang diberi masukan, silahkan nanti insya Allah direspon masukannya, dan tentunya ini akan memperkaya lagi semua NA-RUU yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang. Jadi itu bisa secara online. Demikian. Oke, tepuk tangan lagi teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kami kembalikan kepada MC, kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih. Monggo.